Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan NIM 210101030 dan rekan saya Muhammad Sulfitra dengan NIM 210101029. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Kajian Al-Quran dalam Perspektif Gender karya Rifat Hasan. Rifat Hasan adalah salah seorang tokoh feminis muslimah yang lahir di sebuah ujung lorong, yaitu di Pakistan pada tahun 1943. Ayahnya bernama Bagum Sahiba dan ibunya bernama Dilar. Ia memiliki seorang kakek dari pihak ibunya, yaitu Hakim Ahmad Sujah, seorang penyair dan juga penulis drama terkenal di Pakistan. Rifat Hasan menempuh pendidikannya di Cathedral High School, sebuah sekolah misionaris Anglikan, dan kemudian ia melanjutkan studinya di St. Mary's College di Universitas Durham, Inggris. Setelah 3 tahun pendidikan, ia berhasil meraih predikat cum laude di bidang sastra Inggris dan filsafat. Selanjutnya beliau kemudian melanjutkan studinya di bidang filsafat Islam di universitas yang sama. Pada usia yang ke-24 tahun, Rifat sudah berhasil mengantongi gelar doktor di bidang filsafat Islam dengan disertasinya tentang filsafat Muhammad Iqbal, salah seorang penyair dan filosof Pakistan. Pada tahun 1966 hingga 1967, ia mengajar di Universitas Punjab di Lahore dan bekerja di Kementerian Informasi dan Penyusunan Pakistan dari tahun 1969 hingga 1972. Hingga sejak tahun 1974, Rifat mulai mempelajari teks-teks Al-Quran dan melakukan reinterpretasi, terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Rifat Hasan dibesarkan dalam keluarga yang sangat tradisionalis dan patriarki. Ayahnya, Bagum Sahiba, mempunyai pandangan bahwa bagi gadis adalah menikah di usia 16 tahun dengan pilihan orang tuanya. Sedangkan ibunya cenderung berpandangan feminis, dalam pengertian bahwa ia mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap hidup seorang perempuan. Dalam pandangan ibunya sendiri, mendidik anak perempuan lebih penting daripada mendidik seorang anak laki-laki. Secara sosiokultural, lingkungan masyarakat di mana Rifat Hasan tinggal sangat kuat hegemoni patriarkinya, sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi atau mengilhami Rifat Hasan untuk melakukan reformasi bagi kaumnya, yang pada akhirnya itu menuntunnya menjadi seorang feminis yang aktif demi tegaknya nilai-nilai keadilan di masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Sulfitra dengan NIM 210101029. Baiklah, langsung saja. Adapun pemikiran Rifat Hasan tentang kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender atau keadilan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender. Mereka bersifat kodrat. Kemudian, menurut Rifat Hasan, selama ini masih ada anggapan bahwa perempuan itu tidak setara dengan laki-laki dan laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan. Asumsi tersebut diantaranya adalah yang pertama bahwa ciptaan Tuhan yang pertama adalah laki-laki, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, bahwa perempuan tidak hanya ciptaan dari laki-laki, tapi juga untuk laki-laki, yang membuat eksistensinya semata-mata bersifat instrumental dan tidak memiliki makna dasar. Nah, yang kemudian pandangan Rifat Hasan terhadap Quran surah An-Nisa ayat 34. Nah, salah satu ayat populer yang menjadi dalil bagi laki-laki adalah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.
ayat tersebut mengandung penafsiran yang beragam bagi mufassir. Tetapi menurut Rifat Hasan mengikuti pemikiran Fazlur Rahman yang menafsirkan kata qawamun dengan mengaitkannya pada kata ar-rijal dan an-nisa. Kata ar-rijal dan an-nisa ditujukan pada pasangan suami istri pada umumnya. Dan Rifat Hasan mengartikan kata qawamun bukanlah pemimpin atau pengatur perempuan, tetapi menurut Rifat Hasan, term qawamun ekonomis dan bukan biologis, atau lebih tepatnya perempuan dalam Islam tidak bersifat hierarkis, tetapi fungsional. Selanjutnya, karya-karya Rifat Hasan diantaranya adalah yang pertama, Equal Before Allah Woman Men in the Islamic Tradition, dan yang kedua, The Role and Responsibilities of Women in the Legal Ritual Tradition of Islam or Sharia. Yang ketiga, Muslim Woman and Post-Patriarchal Islam. Dan yang keempat, The Issue of Women Men Equality in Islamic Tradition. Yang kelima, Jihad fi Sabilillah, A Muslim Woman Faith Journey from Struggle to Struggle. Yang keenam, Muslim Woman and Post-Patriarchal Islam. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, Woman and Men Liberation. Dari karya-karya tersebut, tidak mengherankan jika kemudian Rifat Hasan diakui oleh banyak kalangan sebagai teolog feminis yang telah memberikan kontribusi besar terhadap dinamika pemikiran tentang gerakan feminisme. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.